Waktu pertama kali gue lihat video klipnya Slank yang judulnya Balikin, ibu gue entah langsung panik atau gimana, dia langsung ganti channel TV. Atau seinget gue matiin tuh TV. Gue yang waktu itu beneran gak tahu Slank itu grup musik yang kayak gimana, refleks nanya dong dan ngotot bilang kalau gue pengen lihat videonya. Menurut gue yang umurnya masih di awal belasan tahun waktu itu, gue ngerasa kayak langsung tertarik aja sama gaya nyanyinya kakak dan style video klipnya waktu itu. Yang gue inget banget sampai sekarang, gue selalu ngelihat video itu bener-bener berwarna banget. Nah, balik lagi ke kejadian pas nyokap gue ngalangin gue buat nonton itu. Nyokap gue cuma bilang itu orang-orang yang gak bener dan gak perlu dicontoh. Ya, analisa anak belasan tahun awal pasti kan kurang luas ya perspektifnya. Jadi setelah nyokap gue ngomong gitu, gue malah makin banyak pertanyaan. Kok bisa orang yang dibilang gak bener dan gak boleh gue tonton bisa ada di TV? Dimana zaman itu masuk TV ya gak segampang sekarang kan? Mulai deh dari situ gue coba cari tahu apa itu Slank. Gue gak nyari tahu musiknya, malah yang gue cari tahu kenapa di setiap abang-abang jualan depan sekolah gue punya stiker sama emblem Slank yang bisa dijahit di jaket. Anehnya lagi, banyak teman gue yang naruh logonya itu di barang-barang kesayangan mereka. Setelah beberapa lama, gue baru paham ternyata Slank ini band yang disegenin sama anak muda di zaman itu, bahkan sampai sekarang. Karena waktu itu jarang banget ada band yang benar-benar berani tampil buat nyentrik, berani nampilin diri, dan gak takut dikritik orang. Bahkan bodo amat dicap jelek kayak apa, asal punya karya. Gue juga akhirnya mulai paham kalau ada yang namanya Potlot, Basecamp Slank, dan juga banyak musisi lainnya yang dididik di sana, akhirnya jadi gede. Tapi balik lagi, pertanyaan gue waktu awal belasan tahun itu baru bisa bener-bener kejawab pas gue di akhir belasan tahun. Gue akhirnya paham kalau yang Slank lakuin itu tuh bentuk ekspresi yang beda. Lo boleh beda. Kata-kata itu langsung masuk juga di kepala gue sama hati gue. Nah, apa yang disebut beda sama Slank ini sebenarnya? Mungkin karena dasarnya gue orang yang banyak mikir serius, jadi semua kata gue pikirin serius deh. Ada enak ada enggaknya sih jadi orang kayak gue. Tapi itu nanti lah gue ceritainnya. Balik lagi ke jargon lo boleh beda. Gue baru akhirnya ngerti tentang perbedaan itu pas gue udah mulai kuliah dan gue temenan sama mahasiswa lain dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari sini gue paham lo emang lahir beda. Jadi udah pasti lo boleh beda. Lo nggak perlu jadi orang yang kejawa-jawaan atau sok-sokan jadi orang Sumatera padahal lo orang Sulawesi. Begitu juga yang lainnya. Gak perlu lo jadi orang lain karena lo lahir beda. Di situ gue sadar kalau apa yang kita punya dari lahir itu sebenarnya ngebuat kita punya keunikan sendiri. Ya sayangnya karena perjalanan hidup kadang kita malu dan gak bangga sama apa yang kita punya dari lahir itu. Dan menurut gue lo boleh banget beda. Karena Slank pun ngelanjutin dengan kata-kata lo boleh beda asal lo bertanggung jawab. Mungkin kata-kata tanggung jawab ini gak pernah dibikin jargon ya sama Slank, tapi mereka selalu ngomong itu di setiap wawancara. Jadi kita boleh banget beda dari yang lain, tapi kita juga harus tanggung jawab sama apa yang kita yakinin. Asal gak nyinggung orang lain dan gak nyakitin orang lain, sah-sah aja kita beda. Pelajarannya dari cerita tadi, lo boleh banget punya karakter sendiri. Karena perbedaan itu nandain kalau kita ini masyarakat yang emang punya banyak karakter. Jangan pernah malu sama apa yang dikasih Tuhan dari lahir ke lo. Dan justru lo harus senang sama keunikan lo itu, karena lo boleh banget beda. Thank you brother.